Di dalam surah Al-Isra ayat 73 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairah wa idzal lattakhazuka khalila walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Wa in kadu, dan sesungguhnya kadu mereka benar-benar telah melakukannya. La yaftinunaka, asal katanya dari fitnah. Mereka telah benar-benar melakukan ujian, melakukan cobaan kepada kamu. Anil ladzi auhayna, terhadap apa yang telah Allah wahyukan kepada. Litaftariya alaina ghairah, mereka berkeinginan supaya kamu berdakwah itu condong kepada mereka, berpihak kepada mereka. Makanya muslim di dunia dipecah-pecah supaya ada yang berpihak kepada mereka. Ketika ayat ini turun, berkata seorang paman yang sangat sayang kepada ponakannya, yaitu Abu Talib. Kalau Abu Talib ini manggil keponakannya, dia panggil nama aja. Masih zaman itu masih panggil nama aja. Sebetulnya nggak boleh panggil Nabi Muhammad pakai nama aja Muhammad, nggak boleh. Mesti Muhammad Rasulullah atau Rasulullah atau panggil Nabi Allah atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh panggil nama Muhammad gitu aja. Di zaman ini Abu Talib katakan, wahai Muhammad, janganlah engkau memberati aku, karena para pemimpin-pemimpin Quraisy datang kepadaku supaya engkau jangan lagi melanjutkan dakwahmu. Itu kata Abu Talib. Terdiam Nabi Muhammad, tapi nampak semangatnya. Dijawab beliau, wallahi, demi Allah, walaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, belum ada orang paling kaya yang bisa megang matahari sama bulan. Walaupun mereka letakkan, mereka berikan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti menyampaikan apa yang dakwah Islam. Tidak akan berhenti sampai akhir hayatku, sampai datang penentuan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa bukan hanya kisah waktu itu. Ayat ini universal untuk seluruh versi, bukan hanya satu versi, tapi untuk seluruh versi. Betapa banyak zaman sekarang sudah haji, maju ke politik, kemudian duduk di parlemen, kemudian lupa kepada Allah, lupa dakwahnya, ikut pula, lupa misi dirinya hadir ke dunia sebagai apa. Bahwa sesungguhnya setiap manusia itu, setiap makhluk itu diciptakan Allah adalah untuk menyembah kepada Allah. Lupa dia, ikutlah dia. Wa izallat takhazuka khalila. Dan jika demikian, dan apabila terjadi demikian, apabila mulai condong hati kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka akan mereka katakan wa izallat takhazuka khalila. Dan apabila condong itu, ini teman setia nih, ya, khalil, teman setia nih. Jadi yang mau condong kepada mereka dikatakan teman setia. Bukan hanya berlaku untuk orang-orang pemimpin, tapi rakyat biasa juga. Ketika ada yang mulai condong
menganggap bahwa ada gen ketiga, ada laki-laki. Dalam Al-Quran itu hanya ada dua macam, laki-laki dan perempuan. Tidak ada ketentuan menjadi jenis lain, itu tidak ada. Maka ketika demikian dia mengakui ada jenis lain LGBT, sudah mulai orang ini kena pada ayat ini. Rasulullah pada waktu itu, walaula an sabatnaka, dan jikalau tidak kami perteguh, kami teguhkan. Jadi Allah pun meneguhkan jiwa Nabi Muhammad pada waktu itu. Hampir-hampir saja condong terhadap permintaan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Apa kata kafir Quraisy? Muhammad, nanti kami ikut apa yang kau dakwahkan. Kami akan ikut menyembah Tuhanmu sehari. Besok engkau juga menyembah Tuhan kami sehari. Ya. Kalau engkau mau kami angkat jadi raja, ya, ini Utbah bin Rabi'ah datang sebagai utusan. Kalau engkau mau suka menjadi pemimpin, akan kami tunjuk engkau jadi raja. Kalau engkau ingin sebagai orang yang mengambil keputusan keadilan, akan kami tunjuk engkau sebagai pembesar kami. Kalau engkau mau harta, akan kami kumpulkan harta. Satu negeri Mekah ini akan kami bagikan untukmu semuanya. Kalau engkau mau perempuan-perempuan, akan kami carikan anak-anak kami yang cantik-cantik untuk engkau nikahi. Begitu godaan yang beratnya dakwah, tantangannya. Belum lagi dihina, dibujuk. Kalau tidak paksa, itu bujuk. Kalau paksa bapak-bapak, pak. Kalau ibu-ibu, bujuk. Paksa atau bujuk. Nah, Allah teguhkan, walaula an sabatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau tidak kami teguhkan hatimu, maka engkau niscaya akan condong sedikit kepada mereka. Jadi perlulah kita mohon kepada Allah untuk supaya diteguhkan hati kita ini dalam keimanan kita. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang ini media sosial ini ada di setiap kantong kita, setiap tangan kita. Segala macam informasi ada di sini menuju kebaikan maupun keburukan. Tetapi ini juga ada yang berpihak. Ketika kita menuliskan sesuatu yang tidak disukai oleh pemiliknya, maka kita akan di-delete. Saya punya akun Facebook, dimatikan oleh yang punya Facebook. Saya punya Instagram, dimatikan oleh mereka. Saya bikin baru, kemudian dapat teguran lagi. Saya juga heran kenapa demikian. Padahal postingan saya isinya ayat-ayat sih. Tafsir-tafsir, penjelasan, dakwah saja isinya. Tak sebut nama pun saya. Tapi mungkin mereka pikir ini bisa mempengaruhi kepada kerukunan umat, kesatuan umat. Kalau persatuan itu penting, karena itu sila ketiga dari Pancasila. Penting kita bersatu. Jangan mau sekarang TNI dan rakyat yang tadinya pada zaman dulu itu ada AMD, ABRI masuk desa. Itu sangat kompak. Jangan mau kalau ada orang yang mau memecah persatuan di Republik Indonesia ini. Maka kita berbaik sangka, usah berburuk sangka terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Maka marilah kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan kesabaran kita. Ini masanya ujian kesabaran yang berat. Umat ini kalau mau masuk surga, kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang cobaan, belum datang ujian seperti umat-umat terdahulu, belum datang. Masathumul ba'sa, apa yang mereka derita? Mereka mendapati masathumul ba'sa, yaitu mereka mendapati melarat,
Gaji tetap ada yang gaji berkurang, tapi yang mau dibeli makin naik, lama-lama nilai gaji akhirnya turun. Melarat. Sudah usaha-usaha bangkrut, melarat. Iwadharra, menderita. Semua orang banyak sekarang menderita, kurang gizi, sering gampang sakit. Tingkatkan imunitas diri kita, makan secukupnya, berbagi dengan orang lain, supaya sama-sama sehat semuanya. Tidak semuanya menderita. Wazulzilu, dan kami goncang, kata Allah. 3 pokok ini dialami oleh umat yang akan masuk surga. Jadi kalau belum menderita, belum diguncang, perlulah keadaan ini kita syukuri bahwa kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah-musibah yang terjadi, goncangan, virus, penderitaan dan kemelaratan. Insyaallah dengan tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dalam menghadapi pandemi ini, masjid-masjid ajak jemaahnya semua berdoa supaya negeri ini lepas dari musibah ini. Jangan justru malah gontok-gontokan, bilang ini jelek, ini buruk, tidak ada gunanya. Allah katakan wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila, surat Al-Muzammil. Dan bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan kepadamu. Mereka bujuk kamu, mereka paksa kamu. Mereka adakan ujian-ujian, cobaan-cobaan bagi kamu. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Begitu juga kita, hati-hatilah dalam berkata-kata, baik berkata-kata secara langsung maupun berkata-kata di dalam medsos. Semua dicatat oleh malaikat Allah, dan kata-kata itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nasrum minallah wa fathun qarib. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.